Engkau kebenaran dan hidup, dan jalan yang sesungguhnya bagi kami untuk bertemu dengan Bapa di surga. Engkau berikan kami hidup yang kekal dan pengharapan yang penuh kepadamu ya Bapa, sehingga di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami tidak akan takut, karena Engkau selalu beserta kami dan memberikan kekuatan penuh bagi kami untuk melangkah ke depan. Terima kasih atas penyertaan kasih Tuhan kepada kami semua, khususnya jemaat-Mu yang ada di GBP Bethlehem di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Sampai saat ini kami bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan, dan kami bersyukur karena setiap saat penyertaan Tuhan tiada habis-habisnya bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, disinilah kami mau melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyinari kehidupan kami semua. Setiap hati yang sudah hadir pada saat ini Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu, terutama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diberkatilah semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jemaat saya persilakan dulu kembali. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi setiap minggu kita sudah live Pak Gembala dari tempat ini juga karena ada di luar sana tadi juga sudah menunggu mereka, ada di berbagai daerah juga yang setiap minggu mendengarkan firman Tuhan secara live, dan banyak orang yang terberkati. Meskipun karena kondisi saat ini kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar untuk bisa firman-Nya sampai kepada semua orang. Amin. Dan diberkatilah setiap orang yang selalu rindu datang kepada Tuhan, karena tidak ada lagi tempat kita yang lain untuk bisa mendapatkan keteduhan hati dan damai sejahtera selain daripada kita datang bersujud di hadapan Tuhan. Seperti pada hari ini yang hadir di sini semuanya jemaat dari GBP Bethlehem sangat diberkati oleh Tuhan. Saya melihat kesatuan kita di sini semakin kuat, dan tentunya karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kita mulai dari sini ya. Dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Dan di depan di layar sudah ditampilkan. Puji Tuhan, luar biasa. Kita akan membaca sama-sama satu ayat saja dulu. Ya, 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Dikatakan begini: sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah saya sampaikan, hampir setahun lebih kita tidak berjumpa di sini. Saya maksudnya bukan karena kemauan kita, tetapi karena memang kondisi yang sudah kita lihat bersama, jalani bersama selama ini dengan penuh perjuangan, tapi dengan penyertaan Tuhan tentunya. Amin. Dan kita banyak belajar dari situasi yang terjadi yang tidak diduga-duga oleh semua orang di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Baik orang yang paling tinggi pun ilmunya tidak pernah menduga bahwa akan begini jadinya. Begitu ya. Nah, tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang percaya di dalam Kristus, anak-anak Tuhan, orang-orang beriman, kita tetap punya pelajaran yang sangat berharga, mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari semua pengalaman hidup, suka maupun duka, ya. Dan kita
makin menyadari, ya pelajarannya ialah kita semakin menyadari apa? Bahwa ketergantungan kita kepada Tuhan itu mutlak. Amin. Betulkah demikian? Betul. Amin. Iya. Mungkin banyak orang juga menghadapi yang sudah mengalami banyak persoalan, ya menghadapi COVID-19 dan lain sebagainya. Ya mungkin mereka hanya melihat bahwa itu hanya masalah saja, ya hanya sebatas masalah saja, masalah kemanusiaan. Tetapi saudara-saudara, bagi setiap orang yang sudah tahu kebenaran, dia tahu bahwa ini bukan hanya peristiwa, hanya numpang lewat begitu saja dari sejarah kehidupan manusia di dunia ini, tetapi ada pelajaran yang sangat berharga untuk membuktikan kebenaran yang sudah kita pegang selama ini, bahwa ketergantungan kita kepada Tuhan adalah nomor satu. Amin. Itu pelajaran yang paling besar, yang paling sangat berharga. Tentunya saudara-saudara, kita tidak mengatakan bahwa kita meremehkan sakit penyakit, ya virus corona dan lain sebagainya yang sudah terjadi, saudara-saudara. Tetapi dan penyakit apapun yang lain, kenyataannya firman Tuhan tadi mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan. Amin. Itu realitas kehidupan kita di dalam Tuhan. Amin. Nah, itu yang penting kita sadari setiap saat, yang terutama, ya, bahwa kenyataan hidup kita di dalam Tuhan bukanlah berada di zona ketakutan. Itu yang penting, harus kita sadari terus. Tuhan tidak mendorong kita untuk menjadi orang yang penakut, orang yang cemas menghadapi tantangan hidup. Tidak, karena Tuhan mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Ini yang sangat luar biasa, ya. Itu yang dikatakan di ayat 7 bagian A-nya tadi. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, selama ini apa yang terjadi, ya, selama pandemi virus corona ini. Bagaimana kecemasan dan ketakutan itu telah membuat iman orang juga banyak yang tergoncang, ya. Imannya tergoncang, imun tubuhnya juga jadi lemah, ya. Iman berkaitan dengan imun, atau imun berkaitan dengan iman. Dan tidak sedikit juga saudara-saudara orang yang akhirnya jadi amin, maksudnya lewat gitu ya, selesai. Jadi dari iman, imun, jadi apa? Jadi amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dan saya diberikan panjang umur, sehat selalu. Amin. Dan kita tidak mengatakan lagi melihat dahsyatnya, ya, terpaan dampak daripada COVID-19 itu. Kita tidak akan berani lagi mengatakan bahwa kita hidup sampai saat ini itu adalah karena kekuatan kita. Tidak lagi. Amin saudara. Tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Karena kebaikan Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa. Kita menghadapi situasi yang tidak normal, abnormal gitu ya, yang tidak masuk akal, yang membingungkan, yang menakutkan, saudara-saudara. Ya, setiap hari kita tidak lagi melihat senyum daripada orang-orang. Kenapa? Ya karena ditutupi begini kan. Gimana melihat senyumnya? Kan begitu saudara-saudara. Nah makanya saya turunkan aja dulu masker saya ini. Takut saya jemaat tidak melihat bahwa saya senyum, ya kan? Saya tersenyum karena kebaikan Tuhan buat kita semua. Amin. Amin. Iya. Setiap hari saudara-saudara kita nggak bisa melihat lagi, ya kan? Bagaimana sepenuhnya wajah orang, saudara atau teman-teman kita, bahkan keluarga kita. Karena apa? Karena sudah ditutupi dengan masker, ya kan? Kita harus sering apa? Cuci tangan. Berapa kali saudara-saudara cuci tangan sehari? Cuci terus tangan, cuci tangan. Ya kan, biasanya kalau kita datang ke tempat seseorang, kalau kita disuruh cuci tangan, itu berarti siap-siap untuk apa? Makan, betul sekali. Ya nggak salah lagi itu. Tapi ini kita disuruh terus cuci tangan mau ngapain, ya kan? Bukan mau makan, ya kan? Tahan lapar malah, ya kan? Cuci tangan terus, tutup mulut, ya kan? Kemudian apa? Jaga jarak, begitu, ya kan? Jaga jarak, nggak boleh dekat-dekat. Udah keluarga dekat, tapi nggak boleh dekat-dekat, begitu ya. Hindari kerumunan, 4M, ya. Jadi saudara-saudara, 5M, banyak lagi M, ya kan? Ber-MM gitu, ya. Saudara-saudara, jadi itu kenyataan yang kita hadapi, saudara-saudara.
Tetapi itu kenyataan kehidupan yang kita hadapi. Di balik daripada kenyataan hidup yang kita hadapi saat ini, ada realitas, ada kenyataan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita, bahwa kepada kita dikaruniakan oleh Tuhan bukan roh ketakutan, saudara-saudara. Sehingga tahukah saudara-saudara, ketika saudara dan saya datang mendengarkan firman Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, belajar dengan firman-Nya, apa yang terjadi kepada kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, Bapak Ibu saudara-saudara. Dikatakan tadi di bagian B-nya itu, ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? 3 hal yang dikerjakan oleh Allah, yang dikaruniakan oleh Allah ketika kita datang bersujud kepadanya, datang kepada firman-Nya. Yang pertama adalah dikatakan Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, satu. Yang kedua apa lagi? Kasih terhadap sesama kita. Yang ketiga apa lagi? Ketertiban hidup, bukan kekacauan hidup yang dikaruniakan kepada kita ketika kita datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, luar biasa saudara-saudara. Amin. Jadi kita tahu sekarang saudara, bahwa Allah membangkitkan 3 hal yang luar biasa di dalam diri kita, sehingga ketika kita mengetahui kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan kekuatan roh dan membangkitkan kepada kita kekuatan kasih dan juga ketertiban akan kehidupan saudara-saudara, maka kita dapat merespon apapun namanya kecemasan, ketakutan atau apalah penyakit-penyakit dan lain sebagainya, COVID dan sebagainya yang terjadi dalam kehidupan ini, maka respon kita akan menjadi berbeda. Amin saudara-saudara, tidak sama lagi. Tidak lagi dikuasai oleh kecemasan itu, tidak lagi dikuasai oleh ketakutan itu, karena sistem iman, kekuatan daripada iman kita dan keyakinan kita itu merespon kenyataan kehidupan itu menjadi berbeda. Berbeda karena apa? Karena ada kekuatan yang dahsyat dari firman Tuhan menggerakkan hati dan pikiran kita untuk selalu berpikir positif dan optimis. Amin saudara, bukan pesimis. Ya saudara-saudara. Jadi para medis juga mengatakan bahwa orang-orang yang terkena COVID itu sebenarnya dikatakan kebanyakan itu menjadi tambah berat dirasakan karena apa? Karena kecemasan, gitu ya. Yang tadinya pun itu misalnya masih bisa disembuhkan, tapi karena tidak bisa mengontrol pikiran, dan akhirnya penyakit itu makin menderat orang itu. Tapi saudara, kekuatan dari Tuhan menjauhkan itu dari kita. Amin. Menjauhkan rasa cemas itu, menjauhkan ketakutan itu, karena ada kuasa firman Tuhan yang bekerja di hati saudara, di pikiran saudara, di pikiran kita semua, di persekutuan kita semua, di dalam keluarga kita, di dalam kesatuan berjemaat, di dalam ketika kita bersama-sama menyembah Tuhan. Saudara-saudara, amin. Itu yang luar biasa. Artinya saudara-saudara, di dalam hidup ini kita perlu menjadi orang yang arif, bijaksana. Amin. Arif bijaksana itu seperti apa? Memotivasi diri kita dengan kekuatan yang dari Allah. Amin. Memotivasi diri kita dengan kekuatan firman Tuhan, memotivasi kita dengan kekuatan doa, dan memotivasi diri kita dengan kekuatan pujian dan juga penyembahan kita kepada Tuhan. Itu hidup yang bijaksana, itu hidup yang berhikmat di tengah-tengah dunia yang serba tidak menentu ini. Amin saudara. Amin. Itu bijaksana yang daripada Tuhan, yang harus kita terus berpegang teguh. Karena apa? Karena Allah tidak mengaruniakan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban hidup kita. Ketika kita mengetahui kebenaran yang daripada firman Tuhan saudara-saudara, maka itulah yang menuntun hidup kita kepada damai sejahtera. Amin. Apa yang dibutuhkan oleh dunia, apa yang dibutuhkan oleh terutama orang percaya yang menghadapi persoalan hidup, saudara-saudara, masalah hidup tidak akan pernah selesai selama kita ada di dunia ini. Inilah gudangnya, tempatnya kita mengalami masalah kehidupan. Tapi jangan hanya masalah aja yang kita lihat, kita juga harus melihat di balik semuanya itu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Sesuai dengan rencananya, bukan sesuai dengan rencana kita. Karena kita ini manusia biasa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi Tuhan tahu.
Tidak ada rancangan Tuhan yang bukan damai sejahtera bagi hidup kita. Amin. Karena itulah yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Maka kita bangga beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan kita bangga kepada diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, kehebatan kita sendiri. Tidak. Kita bangga karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang selalu memperhatikan hidup kita, dan yang sudah menebus hidup kita dari segala kesia-siaan, dan kita sudah dibayar lunas dari segala hutang dosa kita. Amin, saudara. Sehingga pengharapan itu terus dibangkitkan di dalam diri kita. Apapun yang terjadi, selalu ada hal yang baru, ada selalu hikmat daripada Tuhan, bijaksana daripada Tuhan, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan di dalam situasi yang kacau sekalipun. Amin. Karena ada Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Ini yang paling penting. Di dalam persekutuan pun bukan apa yang paling penting, bukan uang yang paling penting, saudara-saudara. Bukan kehebatan, kepintaran yang paling penting di dalam satu persekutuan milik Tuhan. Yang paling penting adalah damai sejahtera. Amin. Amin. Karena disitulah Tuhan bekerja memberikan akan ketulusan hati pada setiap orang anggota tubuh Kristus yang beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita, kalau begitu saudara-saudara, apa yang kita butuhkan supaya kita bisa tetap bertahan menghadapi segala cobaan dalam hidup ini? Apa yang paling kita butuhkan? Saya mengajak kita dulu untuk melihat 2 Korintus pasal 7. Ya, saudara-saudara, 2 Korintus pasal 7, firman Tuhan. 2 Korintus pasal 7 ini 2 Korintus pasal 12 maksud saya. Ya, maaf. 2 Korintus pasal 12 ini menjelaskan kepada kita bagaimana Paulus menyaksikan pengalaman yang sangat luar biasa yang diperolehnya di tengah-tengah kesulitan yang dihadapinya sendiri, ya, saudara-saudara. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang mulai ayat 7, ya. Minta tolong ditampilkan di layar. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 akan saya bacakan sampai ayat 10 untuk menyambung jawaban pertanyaan yang tadi. Lalu apa yang kita butuhkan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan supaya kita tetap bisa bertahan? Bukan hanya bertahan, tapi berbuah. Amin. Kalau hanya bertahan saja itu baru satu hal, tapi bertahan dan terus berbuah. Amin. Bagi kemuliaan Kristus itu baru luar biasa, ya. Nah, apa yang harus kita butuhkan? Jadi mulai dari ayat 7 dikatakan, dari ayat 7 sampai 10, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Berapa kali dia berseru? 3 kali Paulus berseru itu berdoa, maksudnya sungguh-sungguh minta tolong pada Tuhan. Untuk apa? Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Apa itu? Karena ini dipahami kebanyakan orang yang membaca dan menafsirkan Alkitab adalah bahwa ini adalah di dalam tubuh daripada Rasul Paulus itu ada suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ya, tentu, ya, semua orang yang sakit pasti apa yang kita minta pada Tuhan? Tuhan, berikan aku kekuatan dan berikan aku kesembuhan. Itu ya yang kita minta, saudara-saudara. Karena kita tidak mau tubuh yang Tuhan sudah tebus ini lemah, dalam keadaan lemah, maka kita perlu meminta pada Tuhan kesembuhan yang daripadanya, ya. Dan kita percaya Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Amin. Nah, tapi lihat saudara-saudara, bagaimana istimewanya kalau Tuhan sudah memilih yang terbaik buat kita. Kita tidak perlu komentar lagi. Pokoknya kita aminkan saja. Amin. Amin. Apa saudara-saudara? Ayat 9. Tetapi ini jawab Tuhan. Jawab Tuhan kepadaku, ya, kepada Paulus. Apa dikatakan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Kenapa? Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Haleluya, luar biasa saudara-saudara. Ya, rupanya kalau kita melihat diri kita tidak berdaya, kemudian kita datang kepada Tuhan, disitulah kekuatan kita dibangkitkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Amin. Ini yang luar biasa. Ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas apa?
atas kelemahanku supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin, saudara. Tidak lagi melihat siapa diri kita, kehebatan kita, dan kebolehan kita. Tidak lagi. Semuanya yang bekerja adalah total Allah sendiri yang mengambil kendali. Amin. Itu yang dikatakan kalau kasih karunia Allah sudah memberikan, sudah mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, saudara-saudara. Ya, ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, bukan karena hal-hal yang di luar Kristus. Saudara, ini berbicara di dalam ya, sama seperti saudara di dalam ruangan ini sekarang merasakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Kita di dalam Kristus merasakan segala kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya, kekuatannya, dan sebab jika aku lemah, aku menjadi apa? Aku menjadi kuat. Orang yang merasa kuat selalu mengandalkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, orang yang merasa kuat merasa lebih baik dari orang lain. Iya kan? Orang yang merasa kuat merasa tidak butuh orang lain. Ya kan? Orang yang merasa kuat, orang yang merasa bahwa dirinya itu bisa melakukan apa saja maunya. Tidak begitu, saudara-saudara. Tapi di sini adalah bijaksana daripada Tuhan. Ketika kita menerima, merasakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita, maka dikatakan kita merasakan kelemahan kita itu adalah merupakan kekuatan yang membangkitkan semangat bagi kita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi yang paling kita butuhkan adalah anugerah Tuhan, pencurahan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, di mana Dia sudah membayar itu, sudah menebuskan itu semuanya melalui kematiannya di atas kayu salib di Bukit Kalvari. Bayangkan saudara-saudara, tidak mungkin Tuhan, saudara-saudaraku, melakukan semuanya itu kalau bukan karena ingin menganugerahkan yang terbaik bagi saudara dan saya di dalam hidup kita ini. Kita adalah orang yang sangat bersyukur dan beruntung dalam hidup ini, karena kita hidup bukan untuk mati sia-sia. Amin. Iya, saudara-saudara, kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Saudara, sesembahan, semua pujian, semua orang yang disembah oleh orang berkati ini, saudaraku, ya, yang mereka junjung tinggi itu, kalau itu adalah manusia kemudian meninggal, mati, jasadnya ada di mana sampai sekarang, Pak? Masih ada di dalam kuburan, ya, masih ada di dalam tanah, sudah terurai bahkan, saudara-saudara. Tapi yang kita junjung tinggi, yang kita puji, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia datang ke dunia ini menjadi manusia dan Dia mati di kayu salib. Kemudian Dia dikuburkan. Apa dikubur Dia sampai selama-lamanya? Tidak. Dia membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Hidup selamanya, itu yang kita puji, saudara-saudaraku. Orang yang diagungkan oleh orang-orang yang berkeyakinan yang lain itu masih ada di dalam kuburan, masih ada di dalam tanah. Tapi Tuhan kita sudah 2000 tahun Dia naik ke surga untuk memberkati hidup kita dan akan membawa kita ke surga yang kekal. Amin. Itu, saudara-saudaraku, kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ketika kita memahami bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup saya, bagaimana cara Tuhan memberikan saya kekuatan, bagaimana cara Tuhan membimbing saya kepada kehendak-Nya, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, maka benarlah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa Allah mengaruniakan, memberikan pada saudara dan saya bukan roh ketakutan. Hanya perlu kita memahami lebih banyak firman Tuhan agar kita tahu cara kerjanya itu bagaimana dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya kita hadir ada di sini hari ini. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagaimana anugerah Allah yang terbaik dari semua kasih karunia Allah yang pernah diberikan kepada umat manusia, diberikan pada saudara dan saya. Apa yang terbaik ya dari anugerah Allah itu? Kita lihat bagian penutup dari firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Titus pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, saudara dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah berkat yang terbesar. Kalau saudara ingin tahu apa berkat yang terbesar yang saudara miliki, yang pernah diberikan oleh Tuhan, yang tidak boleh saudara lupakan,
tapi yang senantiasa saudara syukuri dalam hidup saudara, apapun yang terjadi. Ini yang sangat luar biasa. Ya, Titus pasal 2, pasal 3 maksud saya, ayatnya yang ke-5, 6 dan 7. Ya. Oke. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu Dia, Yesus, telah menyelamatkan kita. Amin. Ingat saudara-saudara, berkat yang terbesar yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya dalam hidup ini adalah apa? Yaitu Dia telah menyelamatkan kita. Amin. Yang lain masih mencari keselamatan, masih mencari-cari entah di mana. Tapi saudara dan saya sudah sampai pada tujuan itu. Amin. Karena keselamatan itu ada di dalam Yesus. Ya, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, dikatakan apa? Ya, bukan karena apa? Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Saudara tahu bahwa semua berkeyakinan di dunia ini mereka ingin bertemu dengan Tuhan dengan apa? Dengan mengumpulkan perbuatan baik. Entah sampai kapan selesainya. Makanya selalu mudah-mudahan. Saudara dan saya bukan mudah-mudahan, amin. Kita dijanjikan suatu kepastian. Kenapa? Karena itu bukan hasil perbuatan baikmu, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh siapa? Yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang bukan yang dikerjakan oleh siapapun, bukan yang dikerjakan masing-masing orang, tidak. Ini pekerjaan Roh Kudus yang sempurna. Pekerjaan kita tidak sempurna, bercacat saudara-saudara. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna sekaligus, saudara-saudara. Kita ini adalah orang yang sudah pernah jatuh karena Adam, tapi di dalam Yesus kita dibangkitkan, memperoleh hidup yang baru, menjadi ciptaan baru. Tapi semuanya itu bukan karena pekerjaan seseorang, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini yang kita percayai, yang kita imani, dan yang dikatakan oleh firman Tuhan tertulis di sini, bisa dibaca setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Firman itu akan seperti itu. Roh Kudus yang mengerjakannya bagi kita. Amin. Dan dikatakan di ayat 6, yang sudah dilimpahkannya, bukan yang belum. Bukan belum dilimpahkan, bukan belum dikaruniakan, sudah dicurahkan itu dalam hidup saudara dan saya. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus, juru selamat kita. Jangan melalui yang lain, tidak akan pernah dapat. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kita, yang kita sembah, yang kita puji di pagi hari ini, saudara-saudaraku. Dialah yang menganugerahkan kepada kita keselamatan hidup yang kekal itu. Sehingga di ayat 7 dikatakan supaya kita sebagai orang yang, ayatnya yang ke-7, supaya kita ini, saudara-saudaraku, sebagai orang yang dibenarkan oleh apa? Oleh kasih karunia Tuhan. Sudah dibenarkan, saudara-saudara. Saudara dan saya di dalam Adam yang berdosa bukanlah orang benar, karena dia sudah melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan hukum dosa adalah maut. Tetapi di dalam Yesus, saudara dan saya dibenarkan, karena Yesus itu adalah orang benar. Dia adalah Tuhan dan juru selamat, saudara-saudara. Jadi di dalam Dia kita telah dibenarkan oleh apa? Oleh kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya yang mana? Ketika Dia memberikan dirinya sebagai ganti saudara dan saya untuk digantung di atas kayu salib. Itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Berhak menerima hidup yang kekal. Bukan sesuatu yang mungkin atau barangkali. Tidak, saudara. Tapi ini adalah merupakan hak saudara dan saya, karena saudara dan saya sudah ada di dalam anaknya yang tunggal. Amin. Tapi kalau di luar Yesus nggak punya hak situ, tidak punya hak. Ya, kenapa? Karena Allah mengaruniakan kepada kita berkat itu melalui terus harus melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Tidak ada yang sampai. Dan kita sudah melalui Dia.
dan kita bahkan ada di dalam Dia. Amin, saudara. Berhak memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah ya sumber kekuatan kita, kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mengerti, oh iya Tuhan, ya di dalam keadaan apapun saya tahu bahwa Engkau adalah sumber kekuatan saya, karena aku sudah di dalam Engkau dan Engkau sudah di dalam aku, dan tidak akan terpisahkan lagi sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Bukankah seorang anak yang selalu melekat hatinya dengan orang tuanya, dia akan mewarisi seluruh apa yang dimiliki oleh orang tuanya, betul kan? Iya, saudara. Kita ini sudah melekat dengan Tuhan Yesus, bukan hanya melekat di dalam, ya, di dalam Dia, saudara. Karena apa? Karena melalui iman kita kepada Yesus. Itulah luar biasanya orang beriman itu. Bukan karena kita, tapi karena Yesus yang melakukannya untuk kita. Luar biasa, saudara. Bukankah saudara akan terus tertarik untuk memuji dan mengagumi pribadi Yesus Kristus? Amin. Iya, kepada siapa lagi kita pergi selain daripada kepada yang pemurah hati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya tadi benar-benar apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa kepada kita sungguh-sungguh Tuhan tidak mendorong hidup kita ke area, ke zona kecemasan dan ketakutan dalam hidup ini, melainkan kepada Roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban dalam hidup kita, bukan kekacauan, saudara-saudara. Ya, amin. Kenapa? Karena itulah sorga. Karena hidup kita terminalnya di mana? Bukan di kesia-siaan, tidak, saudara-saudara. Tapi hidup kita sungguh sangat berharga karena sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah firman Tuhan memberikan penegasan kepada kita pada pagi menjelang siang hari ini, saudara-saudara. Tetaplah setia kepada firman Tuhan. Amin. Karena disitulah letak kekuatanmu dan kekuatanku. Amin. Di luar itu semuanya keropos. Ya, di luar itu semuanya sia-sia. Karena firmanlah kita mengenal Tuhan. Karena Kristuslah kita mengenal berkat-berkatnya. Karena Kristuslah kita mengenal kasih-Nya. Dan karena Kristuslah, karena firmanlah kita mengerti kekuatan daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam pelayanan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, di pagi menjelang siang hari ini, penegasan daripada firman Tuhan, kami tidak akan takut menghadapi kehidupan ini Tuhan. Karena ada hikmat daripada Tuhan melalui kekuatan firman-Mu yang memberikan kami hati yang bijaksana, pikiran yang bijaksana, sehingga kami selalu bisa memilih yang terbaik, memutuskan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hasilnya pun apa yang kami alami Kami juga Tuhan karuniakan bagi kami melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mempersatukan kami semua orang percayamu dan tidak akan terpisahkan lagi untuk selama-lamanya. Kami akan melayani-Mu lebih sungguh lagi Tuhan, karena itulah yang dapat kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Sinufa, yang secara khusus ya Tuhan saat ini terus memberikan dirinya untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Kami berdoa untuk beliau dan juga Ibu Gembala dan juga keluarganya, supaya senantiasa diberikan kekuatan yang besar dari Tuhan, berlipat kali ganda untuk memimpin jemaat ini di jalan yang sudah benar, yang sudah tepat, di garis di mana kebenaran Tuhan selalu disampaikan di dalam jemaat ini, membangun semua sehingga terberkati setiap jiwa, setiap pribadi yang datang di tempat ini, bahkan berbuah melayani Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami berterima kasih padamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua kita berkata amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak yang akan memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Charles Subamorang yang telah menyampaikan firman Tuhan begitu indah, menguatkan hati. Semoga Tuhan pakai pada hari-hari yang akan datang.